Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Wingback Inter Ivan Perisic diambang kepindahan ke Tottenham Hotspur dengan status bebas transfer. Manajemen Nerazzurri sebenarnya tengah menunggu keputusan dari Perisic tentang masa depannya di klub, tetapi surat kabar Inggris The Independent mengklaim bahwa Tottenham Hotspur kian dekat mengamankan tanda tangan pemain asal Kroasia tersebut. Fabrizio Romano, Sky Sport Italia, dan media Italia lainnya juga melaporkan hal yang sama kalau Perisic diambang kepindahan dari Inter di musim panas 2022 ini. Inter telah melakukan semua yang mereka bisa untuk mencoba mempertahankan pemain kunci mereka tersebut dengan meningkatkan penawaran mereka mendekati angka yang diinginkan sang pemain. Namun pelatih Spurs Antonio Conte tampaknya telah mampu meyakinkan Perisic dan secara khusus mendorong direktur klub Fabio Paratici untuk memboyong pemain berusia 33 tahun itu. Kontraknya dengan Nerazzurri akan berakhir pada 30 Juni ini dan ia telah melampiaskan kekesalannya karena Inter terus menunda untuk menuntaskan kontrak barunya, terutama setelah berhasil mendatangkan Robin Gosens dari Atalanta. Seperti diketahui, Perisic adalah salah satu pemain dengan performa terbaik di Inter musim ini, membantu tim Simone Inzaghi memenangkan Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Chelsea dan Juventus juga tertarik, tetapi Perisic lebih memilih Spurs karena faktor Conte, mengingat mereka telah bekerja sama selama 2 tahun di Inter dengan memenangkan gelar Serie A pada musim lalu. Terkait penawaran dari Spurs, La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa klub London Utara itu siap mengikat Perisic dengan kontrak berdurasi 3 tahun senilai 6 juta euro bersih per musim. Seperti yang dilansir The Sun, klub Liga Primer Arsenal tertarik pada bek serbaguna Inter Federico Di Marco. Namun The Gunners dilaporkan menunda penawaran mereka untuk merekrut Di Marco karena keberatan dengan harga yang dipatok Inter. The Gunners telah mengidentifikasi Di Marco sebagai sosok yang ideal untuk menggantikan Kieran Tierney yang masih harus menepi selama berbulan-bulan karena menderita cedera serius. Namun harga yang diminta Inter sebesar 20 juta pound sterling menjadi rintangan besar bagi Arsenal dalam upaya mengamankan servis Di Marco di musim panas ini. Mereka merasa Inter terlalu berlebihan dalam menetapkan harga sang pemain yang selama ini lebih sering duduk di bangku cadangan. Di sisi lain, kubu Inter memang tidak pernah mempertimbangkan untuk menjual Di Marco karena dia adalah pemain yang berguna di skuad asuhan Simone Inzaghi, meskipun juga tidak menutup kemungkinan untuk menjualnya jika harga yang mereka minta dipenuhi. Inter dilaporkan telah menjadwalkan pertemuan dengan kubu Torino dalam beberapa hari ke depan untuk merampungkan kepindahan bek tengah Gleison Bremer. Seperti yang dilansir Tuttosport bahwa Inter dan Torino akan segera mengadakan pertemuan untuk mencoba mengakhiri saga transfer panjang yang terjadi terhadap pemain asal Brasil tersebut. Belum jelas apakah Inter akan menyertakan pemain mereka sebagai bagian dari kesepakatan untuk menurunkan bandrol yang harus dibayar untuk memboyong Bremer ke Giuseppe Meazza. Jika formula itu memungkinkan, maka nama Andrea Pinamonti menjadi yang paling mungkin untuk dikirim ke Torino. Dengan mengamankan kesepakatan Bremer, berarti Alessandro Bastoni bakal dijual pada musim panas ini di tengah minat dari sejumlah klub top Inggris. Tottenham Hotspur menjadi yang terdepan dalam perburuan Bastoni dan mereka kabarnya siap melayangkan tawaran ke Inter untuk mengamankan tanda tangan sang pemain.
Inter sendiri siap melepas Bastoni jika ada tawaran yang masuk sebesar 70 juta euro pada bursa transfer musim panas ini. Seperti yang dilansir Sky Sport, mantan penyerang Juventus Paulo Dybala diperkirakan akan memberikan keputusan akhir kepada Inter pada awal pekan depan. Melalui FC Inter News, penyerang Argentina itu akan membutuhkan waktu untuk menilai apakah dia ingin menerima kontrak yang diajukan kepadanya oleh Inter dalam pertemuan baru-baru ini. Pertemuan dengan pihak Dybala telah berlangsung di markas Inter pada hari Kamis kemarin. Dan meskipun Nerazzurri belum dapat membuat penawaran resmi, mereka telah menunjukkan kepada sang pemain berapa yang akan mereka bayarkan jika dia memilih untuk bergabung. Ini akan menjadi kesepakatan multi tahun yang akan membuat pemain Argentina itu mendapatkan 7 juta euro bersih per musim ditambah bonus. Dengan angka itu dia akan menjadi salah satu yang berpenghasilan tertinggi di skuad Inter. Keputusannya diharapkan dalam beberapa hari mendatang setelah akhir pekan. Gelandang Inter Marcelo Brozovic menjadi pemain yang mempunyai daya jelajah tertinggi di antara pemain manapun di Serie A. Seperti dilansir FC Inter News, situs web Lega Serie A kini memiliki data total akhir sejauh mana statistik performa masing-masing pemain mencakup rata-rata per pertandingan di musim ini. Daftar teratas adalah Marcelo Brozovic yang tak henti-hentinya menjelajahi area lini tengah yang sangat vital bagi Inter di sepanjang musim. Dia mencatatkan rata-rata 11,737 km per laga. Kemudian di bawahnya ada Sergej Milinkovic-Savic dengan 11,644 dan ketiga diraih oleh Morten Thorsby dengan total 11,487 km. Rekan gelandang Inter Nicola Barella berada di urutan ke-8 dengan rata-rata 10,968. Barella dikalahkan tipis oleh target transfer Inter Aslani yang rata-rata 11,050. Henrik Mkhitaryan yang dilaporkan menyetujui persyaratan bergabung dengan Inter berada di urutan ke-15. Bos Inter Simone Inzaghi akan merotasi posisi kiper musim depan dengan Andre Onana dan Samir Handanovic akan bermain secara bergantian. Onana dijadwalkan akan diumumkan secara resmi minggu depan, sementara Handanovic akan segera menandatangani perpanjangan kontrak. Harian Gazzetta dello Sport melaporkan keduanya akan memainkan peran kunci musim depan tanpa kiper pilihan pertama yang dinominasikan. Situasinya akan serupa dengan Keylor Navas dan Gianluigi Donnarumma di Paris Saint-Germain musim ini. Dengan duo ini berbagi tugas awal di bawah manajer Mauricio Pochettino. Handanovic telah berada di Inter sejak 2012 dan telah menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di Serie A selama waktu itu. Dia memenangkan trofi pertamanya di klub dengan Scudetto 2020-2021 dan sejak itu menambahkan Supercoppa dan Coppa Italia di koleksi pribadinya. Musim Handanovic di Serie A masih tergolong bagus dan performanya masih layak untuk menjadi penjaga gawang utama Inter. Dilansir dari 442, kiper asal Slovenia itu menempati posisi ke-9 untuk kiper terbaik di Eropa musim ini. Handanovic membuat 37 penampilan untuk Inter musim lalu, mencatat rasio penyelamatan tembakan terbaik kedua di Serie A, yaitu 78,5% dan clean sheet terbaik kedua yaitu 15 penyelamatan. Kemudian Onana telah memenangkan 3 gelar Eredivisie berturut-turut serta Piala Belanda pada 2 kesempatan. Dia juga merupakan bagian penting dari tim yang mencapai semifinal Liga Champions musim 2018-2019. Musim ini dia tidak memainkan banyak pertandingan setelah mengalami skorsing sampai Desember 2021 lalu. Terhitung kiper asal Kamerun itu hanya turun di 6 laga di Eredivisie dengan kebobolan 10 gol.
Meski tak memenangkan gelar Scudetto musim ini, namun tiket musiman Inter untuk musim depan hampir terjual habis. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport hari ini, penjualan tiket musiman telah menjadi awal yang baik bagi Nerazzurri. Angka-angka sejauh ini menunjukkan bahwa 40.000 tiket yang tersedia semuanya akan segera terjual habis. Harga tiket musiman sangat bervariasi. Yang termurah adalah €269 atau sekitar Rp4.200.000 untuk melihat setiap pertandingan kandang di ring hijau kedua atau di kurva North dengan Ultras. Sebaliknya yang paling mahal adalah kursi merah tengah yang merupakan kursi paling eksklusif di stadion. Harganya sebesar €2.550 atau Rp40 juta untuk satu musim.